Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan kepada kita sekalian, tapi sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini bersyukur karena kami boleh bangun dari tidur, dan kami percaya Tuhan sudah berikan kami kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, kekuatan yang baru untuk menjalani hidup sepanjang hari dari pagi sampai malam nanti. Tapi sebelum itu kami akan membaca renungan firman Tuhan sehingga kami boleh memahami bahwa kami perlu bermohon, meminta kepada Tuhan supaya apa yang kami minta Tuhan akan siapkan, Tuhan berikan bagi kami. Berkati kami, berkati hamba-Mu, berkati jemaat Tuhan yang mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini saya akan membacakan kita semua dari Mazmur 27 ayat yang keempat. Temanya satu hal telah kuminta. Jadi Bapak Ibu, pemazmur berkata satu hal telah kuminta. Artinya bukan lagi baru akan diminta, tapi sudah meminta. Nah, bagaimanakah Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah sudah pernah meminta satu hal kepada Tuhan? Saya baca ayatnya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Satu hal telah kuminta, tidak terlalu banyak. Apa itu yang pemazmur minta kepada Tuhan? Dan dia katakan itu yang aku ingin, yang diminta. Jangan kita sudah minta, masih lain-lain lagi kita ingini. Nah, itu namanya kita terlalu mengikuti kita punya kemauan. Yang sekarang kita ingin itu yang kita minta itu, ya. Apa itu yang dia minta? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Diam di rumah Tuhan ini bicara tentang ibadah. Diam di rumah Tuhan lalu bersaksi. Nah, kan dalam ibadah itu kita biasanya ada namanya kesaksian. Bagaimana Tuhan sudah menolong, menyembuhkan dari penyakit, dan melepaskan kita dari cobaan. Apa yang kita saksikan? Kemurahan Tuhan. Dan lagi kita harus menikmati baik daripada Tuhan. Jadi datang ke gereja bukan sekedar terpaksa, tapi mengalami namanya menikmati. Menikmati sesuatu, kalau itu makanan berarti kita suka, enak. Menikmati baik Tuhan, rumah Tuhan, berarti rumah Tuhan itu menyenangkan, tempat yang senang. Dan itu sebabnya pemazmur bilang seumur hidupku saya mau menikmati baik Tuhan. Nah, dengarkan selanjutnya, pemazmur mencari kehadiran Allah. Hal itu paling berharga di dalam hidupnya dan dia mendoakan tanpa mengenal lelah. Puji Tuhan. Jadi pemazmur itu mencari kehadiran Tuhan, supaya Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, Tuhan hadir dalam keluarga kita, Tuhan hadir dalam gereja kita, Tuhan hadir dalam negara kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, pemazmur bilang itu yang paling berharga dalam hidup kita. Dan ini perlu kita berdoa hari-hari ini. Apa yang berharga di dalam kehidupan manusia adalah kehadiran Tuhan, melepaskan kita dari segala bencana yang sedang terjadi. Karena itu kita akan masuk ke dalam beberapa poin. Yang pertama, Allah memanggil kita pada tujuan yang sama. Nah, apa ini tujuannya ini? Ya, Tuhan panggil kita tujuannya sama. Filipi pasal 3 ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, tujuannya itu memperoleh hadiah. Hadiah itu panggilan sorgawi.
dari Tuhan atau dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, kita harus berlari ini, jangan santai kepada tujuan. Kita tidak tahu sampai kapan kita sampai ke tujuan itu untuk memasuki panggilan sorgawi, baru kita masuk di dalam kerajaan sorga. Kita tidak tahu. Tapi sekarang mari kita mau berlari. Kenikmatan akan Kristus penuh dalam kerajaan 1000 tahun sebagai hadiah bagi pelari yang menang dalam perlombaan. Jadi sebelum kerajaan sorga ada kerajaan 1000 tahun. Itu di dalam dunia ini. Kristus menjadi raja di atas segala raja, dan kita akan menjadi raja-raja yang kecil di bawahnya dia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita, tujuan kita ke sana untuk menikmati Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Artinya menikmati Kristus bukan makanan, tetapi pertemuan itu menyenangkan, luar biasa, sampai kita lupakan segala penderitaan yang pernah kita alami di dunia ini dalam kerajaan 1000 tahun itu. 1000 tahun, luar biasa. Pemerintah-pemerintah, raja-raja di dunia ini, ya mungkin beberapa puluh tahun paling lama, tapi ini 1000 tahun. Kristus akan menjadi raja di atas segala raja di dunia ini. Nah, panggilan sorgawi adalah untuk mendapatkan pahala. Untuk hal itulah Allah telah memanggil kita dari atas kerajaan surga. Nah, jadi Tuhan akan memberikan kita upah atau pahala kalau kita menjadi pemenang untuk sampai kepada tujuan panggilan Tuhan itu. Panggilan surgawi. Tuhan akan memanggil kita dari surga, dan kalau kita dengar panggilan itu, kita sampai kepada tujuan, Tuhan memberikan pahala. Ibrani pasal 3 ayat 1. Sebab itu saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, perhatikanlah firman Tuhan. Perhatikanlah Tuhan Yesus. Dia adalah imam besar yang kita akui. Puji Tuhan. Yang kedua, yaitu mencari wajah dari Tuhan. Artinya mencari perkenanan Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Nah, ketika kita mencari wajah Tuhan, berarti kita mencari perkenanan Tuhan. Nah, karena kalau kita bertatap muka bagi dia yang memperkenankan kita bisa ketemu, kita akan melihat cahaya kemuliaan dari wajah Kristus. Cahaya yang penuh kasih sayang, cahaya yang sudah mengampuni kita dari segala dosa kita. Mazmur 24 ayat yang ke-6, dia berkata, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Puji Tuhan. Siapa yang mencari Tuhan? Angkatan yang bertanya tentang Tuhan. Angkatan yang mencari Tuhan sekarang di dunia ini. Apa yang Bapak Ibu Saudara cari? Cari kekayaan, saya sudah pernah bilang, kekayaan bisa habis. Cari pangkat, pangkat bisa lepas. Cari jabatan, jabatan bisa hilang. Tetapi ketika kita cari wajah Tuhan, perkenanan Tuhan, Tuhan akan memelihara kita sampai pada akhir hidup kita. Yang terakhir, berusaha tinggal di hadiratnya yang kudus. Imamat 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu. Ini Tuhan yang berjanji. Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Dan aku akan menjadi Allahmu. Dan kamu akan menjadi umatku. Luar biasa. Mari kita berusaha tinggal di dalam hadirat Tuhan. Sebab kita adalah umat yang sudah ditebus. Umat yang sudah dipilih dari bangsa-bangsa. Sekian banyak bangsa di dunia ini, tapi hanya sedikit yang Tuhan pilih. Zaman perjanjian lama Israel yang dipilih, tapi di zaman perjanjian baru sekarang, gereja yang akan disempurnakan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus
adalah pilihan daripada Allah itu sendiri. Amin. Tuhan berkati. Kita berdoa setelah kami mendengar firman Tuhan. Berkati kiranya firman boleh menjadi kekuatan bagi seluruh keluarga, sidang jemaat, di mana saja berada anak-anak Tuhan yang sempat mendengar renungan pagi hari ini. Berkati kiranya firman ini benar-benar boleh memacu hidup kami mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, supaya kami boleh berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu, kalau ada yang dalam kelemahan, berikan kekuatan. Kalau ada yang sakit secara tubuh, Tuhan Engkau juga jamah dan sembuhkan. Kalau ada yang sakit hati karena kecewa dan lain sebagainya, Tuhan juga tolong. Engkau menghiburkan mereka Bapa. Terima kasih dalam pekerjaan Tuhan berikan kekuatan. Berkati baik berkat-berkat jasmani dan rohani. Berkati rumah tangga, keluarga, istri, suami, anak-anak, sampai kepada cucu cicit. Tuhan memberkati supaya kami semua, keturunan kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan supaya mereka boleh sehat. Masih ada waktu untuk dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin.